Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, saya ini suka bercerita ya. Selalu murid-murid saya mengatakan, Pak Rakib bercerita. Cerita saya begini. Cerita saya begini. Ada seorang anak namanya Dita kalau nggak salah itu di Jawa Barat. Anak yang bernama Dita ini umurnya kira-kira katanya 3 tahun. Jadi anak ini dipelihara oleh pembantu di rumah. Ayah dan ibunya pegawai negeri. Nah, ayahnya ini baru memberi mobil baru. Dibelinya dengan cara kredit. Karena jalan katanya di kota waktu itu macet, maka dia membuat motor atau roda 2 pergi ke kantor. Nah, pada waktu itu yang terjadi ialah mobil yang cantik itu tinggal. Yang si anak yang bernama Dita ini mengambil paku yang berkarat, dicoret-coretnya di lantai marmer untuk membuat gambar. Akan tetapi gambar yang ditulisnya di lantai kurang jelas. Maka dibuatnyalah gambar ayam, gambar kucing itu pada mobil ayahnya yang baru dibeli. Maka sekeliling mobil itu penuh dengan coretan-coretan. Nah, pulang ayahnya dari kantor, dia lihat mobil barunya di dalam garasi, memekik dia. Hei, si Inin, mengapa kau biarkan ini ada orang yang membuat gambar pada, mengapa orang membuat gambar pada mobil ini? Saya tidak tahu tuan, kata pembantunya. Nah, pada waktu itu, karena dia tidak tahu, datang si Inem, lalu dia ketemulah dengan pembantunya itu. Dia sedang berbicara dengan pembantunya itu. Datanglah anak yang bernama Dita ini melompat ke pangkuan ayahnya. Setelah melompat ke pangkuan ayahnya menggendong, biasa diciumi. Anak umur 3 tahun ini nama si Dita ini gembiralah dia. Dalam keadaan gembira itu anaknya bercerita, ayah, tadi aku bikin gambar cantik wahai ayah. Mau nggak ayah melihatnya? Kata ayahnya, iya nak, di mana kamu membuat gambar? Itu di garasi. Dilihatnya, oh rupanya kamu yang membuat gambar ini. Pantaslah dari tadi ditanya tidak ada yang tahu. Waduh, kamu ini sudah bersalah. Lalu marah, kamu anak yang tidak betul. Lalu diambilnya kayu, dipukul ke tangan anaknya. Kayu itu katanya dari cabang pohon kayu di depan rumahnya, kecil, tapi dipukul ke telapak tangan, bahkan punggung tangannya juga. Merah-merah tangan anak ini. Nah, setelah itu anak ini dimarahinya, cepat diambil oleh pembantunya. Jangan tuan, jangan dipukul, dia tidak tahu apa-apa si Dita ini. Lalu dia dipeluknya anak itu, dibawanya ke dalam kamar. Nah, besok pagi dia mau bekerja, mau pergi ke kantor, anak ini juga tinggal dengan pembantu. Mau diambilnya anak ini, tapi sudah berada dalam pelukan pembantu. Nah, tengah hari, pembantu itu menelpon kepada bosnya bahwa si Dita itu dibawa ke klinik. Bahwa tangannya itu terkena oleh tetanus, tangan kiri dan tangan kanan. Nah, besoknya itu baru dipedulikan oleh sang ayah dan sang ibu dari si Dita ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, barulah ayahnya terkejut bahwa anak ini di tangannya terkena virus tetanus, itu tidak bisa dirawat di rumah sakit biasa dan tidak bisa apalagi di puskesmas, harus dibawa ke rumah sakit yang besar. Nah, sampai di rumah sakit yang besar, rupanya kata dokter sudah terlambat. Kenapa? Karena katanya virus tetanus itu sudah sampai ke pangkal lengan. Sekarang katanya Bapak Ibu coba ke sini, tanda tangani ini. Kalau anak Ibu, Bapak ingin selamat yang nama Dita ini, tangannya harus diamputasi. Tangannya harus dipotong. Masya Allah, bergetarlah tangan sang Bapak menandatangani bahwa saya bersedia tangan anak saya diamputasi. Kalau tidak, nyawanya tidak bisa ditolong lagi. Nah, pada waktu memekirlah dia, aduh, mengapa anakku
harus dipotong tangannya dua-duanya. Waktu itulah memang tidak ada jalan lain lagi. Para dokter sudah berdiskusi dengan segala bidang ilmunya, di antara sama-sama dokter, dicari terobosan jalan lain. Tidak ada, satu-satunya jalan, kedua tangan si Dita itu harus dipotong. Nah, pada waktu itu, setelah dipotong itu, timbullah penyesalan dari sang ayah. Ibunya juga menyesal yang selama ini tidak peduli dengan pukulan sang ayah dan menghukum anak itu dengan memukul tangan anak itu sampai masuk kuman tetanus dari telapak tangannya. Nah, akhirnya si Dita ini setelah beberapa jam tangannya sudah dipotong, digendong oleh sang ayah. Apa kata si Dita? "Ayah, kembalikan tangan Dita, ayah. Dita tidak akan mencoret-coret mobil ayah lagi. Kalau begini macam mana aku mau bermain? Kembalikanlah tanganku, ayah." Mendengar yang seperti itu, tidak tahan ibunya, pingsan ibunya. Betapa penderitaan si anak ini akan seumur hidup. Anak berumur 3 tahun sudah dihukum, dipukul dengan kasar seperti itu. Tapi sungguh penyesalan yang tiada berguna. Pantun Melayu mengatakan, ambil rotan dibelah dua. Ya, ukir-ukir bulu sumpitan, ambil rotan dibelah dua. Pikir dahulu merupakan keberuntungan, sesal kemudian tiada berguna. Ini kisah singkat si Dita ini terbenam di dalam hati saya begitu dalam. Karena saya seorang guru, juga sekarang menjadi penatar guru-guru, namanya Widya Iswara. Selalu ditanyakan bagaimana sebetulnya menghukum anak, menghukum murid. Apakah boleh dengan cara pukulan sampai berdarah seperti itu? Nah, tergerak dari kejadian itu, maka akhirnya saya selama mengikuti program S3 di UIN Suska Pekanbaru, saya memilih judul disertasi saya adalah tentang cara menghukum anak yang benar menurut Al-Quran yang tidak bertentangan dengan HAM atau hak asasi manusia. Inilah disertasi saya. Ini waktu direkam ini tanggal 24 September. Tanggal 29 September nanti barulah saya akan ujian terbuka. Ini menunggu dosen Profesor Dr. Alyasa Abu Bakar dari Aceh. Mudah-mudahan beliau bisa turun di Riau, karena sekarang ini di Pekanbaru, Riau diselubungi asap yang begitu tebal. Seandainya beliau tidak turun, saya pun mungkin mengundurkan jadwal ujian saya pada tanggal 30 September hari Rabu tahun 2015. Inilah Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang memotivasi saya. Kenapa saya menulis disertasi tentang hukuman terhadap anak? Ini coba sorot ini judulnya, jelas ya. Ini dia. Ini disertasinya. Ini, mana lampunya tadi? Ya, sudah ya. Ini nama saya, ini NIP saya 30 89 11 0007. Inilah yang melatar belakangi saya kenapa saya menulis disertasi tentang hukuman itu. Nah, setelah disertasi ini selesai, menunggu masa-masa ujian, saya punya kesempatan untuk menyimpulkan disertasi saya itu dalam bentuk pantun. Nah, di samping tadi saya bercerita tentang Dita yang tangannya diamputasi, saya juga merumuskan disertasi dalam bentuk pantun. Memang ini jarang terjadi ya, tapi saya ingin coba tampil beda, tapi justru menguntungkan. Nah, ini judulnya Pantun Inti Disertasi, Cara Memukul Anak yang Tidak Melanggar Hak Asasi Manusia. Pantun dan syair ini merupakan intisari dari disertasi penulis di program doktor atau S3 UIN Suska Pekanbaru Riau tahun 2015. Mengapa dirumuskan di dalam bentuk pantun? Karena syair dan pantun tidak pernah membosankan untuk dibaca berulang-ulang. Nah, mudah-mudahan bisa
kita baca berulang-ulang dan tidak membosankan. Nah, ini dia rumusannya. Coba saya baca di sini ya. Darah mencangkul tanah hitam di kaki bukit 13. Cara memukul murid sesuai HAM, jangan sakit, jangan berbekas. Jadi memukulnya itu jangan dia sampai sakit. Kemudian jangan berbekas. Kalau murid melapor ke polisi, polisi akan menanyakan, betul kamu dipukul nak oleh gurumu? Iya, mana bekasnya? Nah, jadi kalau berbekas, itu sudah terkena melanggar HAM. Nah, yang kedua, menurut saya, jatuh ke parit sebatang lilin, jatuh terkulai dari atas, memukul murid, tegakkan disiplin, jangan sampai melampaui batas. Nah, itu dia. Menegakkan disiplin bagus, tapi apa, Ibu Guru, Widya Iswara, juga dosen-dosen bidang pendidikan, harus diperhatikan jangan sampai melampaui batas. Ini yang ketiga. Ketiga ya. Yang ketiga pentingnya, di dalam kolam dasarnya pasir, mandilah nyonya adik-beradik. Di dalam Islam ada hukum takzir, tujuannya hanya untuk mendidik. Jadi memang ada pemukulan ringan atau takzir, tapi tujuannya untuk mendidik. Nah, yang keempat, nah ini satu lagi. Sebuah taman indah modern, gelas sajian penampung hujan, jenis hukuman di pesantren atas perjanjian dan persetujuan. Memang ada hukum takzir di pesantren, tapi itu persetujuan wali ya, dan kemudian juga diawasi oleh para kiai kalau para ustaz itu memberikan hukuman. Nah, ini barangkali tinggal sedikit lagi. Ini syairnya. Buaya kadal berenang perlahan dari permukaan sampai ke dasar. Budaya feodal yang masih berjalan memberi hukuman bengis dan kasar. Nah, jadi kalau ada memberi hukuman bengis dan kasar, itu budaya penjajah, itu budaya feodal. Jangan demikian. Kalau kita menghukum itu menghukum dengan kasih sayang, bukan bengis, bukan marah. Nah, sedikit lagi. Yang keenam barangkali ya. Cobalah tanam kayu manis, tampaklah dahan cabang 8. Ubahlah hukuman menjadi humanis, campakkan yang tidak lagi relevan. Jadi kalau ada yang tidak relevan hukuman itu, campakkan saja kalau yang tidak sesuai. Nah, terus yang ketujuh barangkali ya, sedikit lagi. Di kampung terusan banyak belokan, langkah tertahan terjerembab. Kekerasan adalah budaya perpeloncoan, sudah ditinggalkan dunia biadab, dunia beradab. Nah, jadi dunia beradab tidak mau lagi pakai perpeloncoan, kecuali dunia biadab, artinya tidak punya peradaban. Nah, yang ke-8, sedikit lagi. Membuat sambal lada muda, terasa lezat makan pagi. Setting sosial kini berbeda, hukuman bersifat lebih manusiawi. Jadi kalau terlalu banyak memukul dengan rotan, itu binatang itu yang banyak dipukulan itu. Dikurangi gitu ya, supaya lebih manusiawi. Nah, sedikit lagi. Kakak tua menggigil di atas pohon, warna bulunya putih polos. Orang tua dipanggil, diberi peringatan jika anaknya selalu membolos. Jadi kalau anak selalu membolos ya diberikan peringatan, jangan langsung dipukul, tidak boleh. Nah, sedikit lagi. Putih polos, kakak tua dipekan, kepalanya indah bergaris-garis, muridnya membolos, walinya dipenjarakan. Itulah aturan berlaku di Inggris. Jadi orang tua yang membiarkan membolos anaknya di tingkat SD dan SMP, itu justru orang tuanya yang akan dipenjarakan. Nah, ini paling akhir, yang ke-9 ini ya. Ikan tembakul, ikan belanak, dikeringkan saja di atas dahan. Hindari memukul wajah anak, karena wajah puncak keindahan. Jadi kalau mau memukul jangan tentang wajah. Kucing saja tidak boleh kita pukul wajahnya. Kuda tidak boleh dipukul wajahnya.
Kalau paling pukul pahanya gitu ya. Kenapa? Wajah adalah lambang dari keindahan. Nah, itulah tadi kesimpulan dari disertasi saya yang akan saya pertahankan tanggal 30 September, hari Rabu 30 September tahun 2015 bertepatan dengan 1436 Hijriah. Semoga kita semua mendapatkan manfaat. Kritik dan saran Anda sangat kami harapkan. Semoga kita semua menjadi manusia-manusia yang menjunjung tinggi fitrah kemanusiaan dan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia yang berjalan beriringan dengan hukum Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.